Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, curahkanlah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, kita buka hati kita untuk sama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memuji dan permuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau urapi setiap kami yang ada di sini Tuhan. Engkau urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar pikiran kami tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, jika ada kuasa roh jahat yang ingin pengaruhi kami Tuhan. Kami satip sepikir menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Tuhan, ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masa ada di sukacita? Puji Tuhan, kita masih akan mengangkat pujian yang mengatakan bertemu dengan saudara. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, puji Dia. Baiklah, kita masih dalam pujian yang mengatakan jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih mengangkat pujian yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita, kita merendahkan hati kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami diperbolehkan kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di tempat ini dan selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun menonton secara online ya Tuhan. Kiranya setiap benih dari firman Tuhan ya yang ditaburkan bisa tertanam dan tumbuh subur dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Ya, amin. Mari kita Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya. Kita sudah berada di bulan Desember ya, sebentar lagi kita, dan bulan Desember khususnya adalah ya selalu berhubungan dengan hari raya Natal ya. Kemarin ya kita yang ada di sini tahu ya bahwa kita merayakan Natal di Goa Boma dan bersamaan dengan pentabisan gereja. Dan tema Natal kita pada tahun ini dikatakan bahwa Immanuel ya, yang artinya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Nah, tahukah kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada suatu hal ya yang perlu kita persiapkan. Ya, yang pertama bahwa yang dipersiapkan adalah tentu hati kita ya. Kenapa ya? Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini adalah awal ketika pemberitaan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sikap daripada hati kita adalah bertobat. Jadi tujuan daripada Tuhan datang ke dunia yang utama adalah untuk menyatakan kepada kita bahwa sebelum Dia datang, sebelum Tuhan Yesus lahir, kita harus membuka hati kita untuk kita dapat menerima Dia, ya. Karena pada umumnya manusia itu tidak tahu bagaimana menjelaskan Tuhan itu seperti apa, ya. Dan manusia ini telah jatuh ke dalam dosa dan mereka harus yang pertama adalah bertobat. Dan Yohanes memberitakan tentang pertobatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi semua itu tidak cukup ya. Tapi ada suatu hal yang sangat penting yang kenapa Tuhan itu mau datang ke dunia ya. Jadi buka bersama-sama saya di Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat ke-8 dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi hal yang Tuhan mau sampaikan di hari Natal adalah Tuhan mau menyelamatkan
itu karena kasih karunia yang diberikan Tuhan sendiri, bukan hasil perbuatan atau kemampuan kita, ya. Kalau kita tahu ya bahwa mungkin di Indonesia ada begitu banyak agama yang mengajarkan bahwa harus begini begitu, harus 5 waktu kan, puasa, ya, tidak makan daging binatang yang haram, bahkan tidak membunuh binatang. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu semua tidak bisa menyelamatkan. Hanya dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kita dibenarkan kita ditebus dari dosa-dosa kita, dari perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik. Jadi di sini ditekankan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan sendiri, dan Ia lahir sebagai manusia untuk menyatakan dirinya sebagai manusia supaya kita diampuni dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, ya, pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Jadi yang pertama yang saya mau katakan adalah keselamatan itu adalah pemberian tapi yang utama adalah sikap daripada hati kita. Maukah kita merespon kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sikap hati yang bertobat, ya. Yohanes pasal yang 8 menceritakan ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Ya. Dan wanita itu ditempatkan di tengah-tengah, dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan kepada Tuhan Yesus, orang yang seperti ini harus dilempari dengan batu. Jadi dosa harus dihukum, itu menurut pandangan manusia. Tapi ini sangat berbeda dengan pandangan Tuhan, bahwa Tuhan mau mengampuni walaupun sebesar apapun daripada dosa kita, ya. Tapi di sisi lain ada seorang wanita yang yang berdosa itu, dan yang sebenarnya yang paling layak untuk melempari sang wanita itu dengan batu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan mau menghukum, tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Kalau kita tahu ya bahwa para ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang berpendidikan dalam hal agama. Tapi mengapa mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah orang berdosa? Mereka meninggalkan wanita itu, ya, satu persatu, mulai dari yang tua sampai yang muda, dan hanya tinggal Yesus dan wanita yang berbuat zina itu saja yang tinggal di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Jadi hal yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan itu mau mengampuni saudara dan saya, ya. Dan jadi daripada syaratnya adalah bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, saya lupa tadi. Tema daripada khotbah saya adalah kasih, pengampunan, dan pertobatan. Tapi kenapa? Karena Tuhan datang untuk mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita, supaya kita tahu betapa Ia mengasihi kita, ya. Tuhan mau mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Saya akan mulai berkhotbah ini, mungkin baru pemanasan, oke. Oke. Buka bersama-sama saya dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 11 dan 15. Sampai 15.
Matius pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedenar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa sebenarnya upah kita itu sama, tapi bagaimana respon dari sikap daripada hati kita, ya. Kasih karunia diberikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, asalkan kita yang pertama adalah dan asalkan kita mau mendengarkan perintahnya. Ya. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang iri hati, ya. Kita sama-sama bekerja. Kenapa kok saya bekerja seharian, upahnya sama, sedangkan dia yang baru masuk, upahnya sama. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap daripada kita, janganlah sampai kita iri hati, sebab kasih karunia itu diberikan Tuhan kepada siapa saja yang mau, yang membuka hatinya dengan sikap bertobat. Ya. Dan saya mau mengajak kita melihat bagaimana dosa itu terjadi dan apa sih konsekuensi daripada dosa. Dan walaupun kita bertobat, tapi tetap ada ya, yang namanya konsekuensi. Kita belajar daripada kisah daripada Daud, di mana Daud jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan berkata bahwa konsekuensi daripada dosa yang diperbuat Daud adalah pedang tidak akan berakhir dari keturunanmu. Dan malapetaka tidak akan berhenti, katanya. Dan istrimu akan ditiduri di tempat yang terbuka pada siang hari, katanya. Raja Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba dan sampai pada akhirnya dia membunuh daripada Urea, suami daripada Batsheba. Ini adalah dosa yang besar. Ini bermula ketika Daud berjalan di atas sotoh rumahnya, ya, dia bosan, ya. Jadi hal yang pertama yang membuat orang jatuh ke dalam dosa adalah sikap bosan. Hati-hati dengan sikap kebosanan, karena dosa itu bisa masuk melewati di sana, ya. Dia berjalan di atas sotoh rumahnya, dia bosan, ya. Jadi raja, bosan juga lama-lama memerintah orang, ya. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, bosan juga, ya. Katanya dia mau berjalan di atas sotoh rumahnya dan dia melihat seorang wanita mandi, ya kan. Oh, mungkin awal-awal dia menutup matanya, menutup mata seperti ini. Tapi ada teman saya berkata bahwa dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, ya kan. Tapi itulah dosa, ya. Mungkin awal-awal Daud menutup matanya, tapi lihat sedikit, lama-lama ya dia bukakan matanya. Lalu terjadilah dosa, karena dosa itu bermula dari hal-hal kecil, ya. Dan Daud menanggung konsekuensi daripada dosanya sampai kepada keturunannya yang sampai sekarang, ya. Dan itu terjadi. Itu adalah konsekuensi daripada dosa dan sikap hati. Walaupun seorang Daud ketika dia diingatkan oleh Nabi Nathan untuk bertobat,
dia segera bertobat, tetapi dosa adalah dosa dan ada konsekuensi daripada dosa. Ya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa ini adalah HP saya. Anggap saja ini adalah kasih karunia yang hidup saya. Dan HP saya banting. Saya tidak banting, sayang ya. Oke, sayang. Dan HP saya itu rusak, layarnya mungkin pecah atau sebagainya. Dan secara sengaja saya membantingnya. Terus saya pergi ke counter dan tiba-tiba di counter diganti dengan sesuatu yang baru, gitu kan? HP yang baru, wah diganti, keren. Wah. Tetapi ketika sampai di rumah, mungkin saya bosan lagi, saya banting lagi. Apakah ketika saya antar ke counter, apakah saya akan mendapatkan HP yang baru? Itu adalah pertanyaannya. Seperti itu juga hidup kita. Ketika kita diizinkan untuk bertobat, ya, menjadi orang yang baru, menjadi pribadi yang baru. Mungkin yang pertama Tuhan akan mengampuni kita, tapi konsekuensi dan hal-hal yang berikutnya kita akan menanggungnya. Mungkin akan digantikan sesuatu yang baru, tetapi ada hal yang harus kita bayar. Ya. Dan begitu juga kasih karunia. Mungkin ketika kita bertobat dari dosa kita diberi kesempatan menjadi sesuatu yang baru. Tapi jika sesuatu yang baru itu kita hancurkan, ya lagi mungkin hanya diperbaiki, tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kalau udah keseringan kita rusak ya mungkin akan berakhir dengan sesuatu yang kurang baik di dalam hidup kita. Mungkin berakhir dengan tidak bisa dipakai lagi. Dan saya mau katakan, yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di dalam hidup kita. Dosa adalah dosa dan sikap daripada hati kita ketika kita menerima firman ini, kita harus bertobat. Ya. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang 9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi yang paling utama adalah kita merasa cukup dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Sebenarnya kasih karunia yang diberikan Tuhan ini sangatlah besar. Ya. Tidak ada Tuhan yang mau datang ke dunia itu hanya untuk menderita, mati lagi. Hanya untuk menyelamatkan daripada anak-anaknya. Ya. Tidak ada selain daripada kasih Kristus. Dan kesimpulan daripada firman pagi ini adalah sikap daripada hati kita itu adalah hal yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita respon daripada hati kita. Maukah kita bertobat atau malah sebaliknya? Supaya apa? Supaya kita dilayakkan untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ya, untuk kita layak merayakan Natal ya. Karena Natal itu bukan hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan, tetapi bagaimana sikap daripada hati kita, bagaimana respon daripada setiap kita terhadap kedatangan daripada Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kita, yang mau menyelamatkan kita daripada hukuman, yang mau mengampuni kita, supaya kita ini anggap layak menjadi anak-anak Tuhan. Karena Natal sesungguhnya adalah
Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu memimpin kita pada jalan kebenaran yang sesungguhnya dan menyelamatkan kita daripada hukuman-hukuman dosa. Dan maukah kita pada masa ini, pada waktu ini, pada saat ini kita katakan kepada Tuhan bahwa saya mau bertobat dari segala dosa saya dan saya mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup saya dan datang meminta Tuhan untuk hadir dan diam di dalam hati kita. Meminta Tuhan untuk selalu berjalan bersama-sama kita. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada Tuhan yang mau berjalan dengan kita selain daripada Tuhan kita ini. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini sangat memberkati kita, dan saya tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, walaupun singkat ya Tuhan, kiranya berguna dan bermanfaat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Dan terima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan ya Tuhan, dan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan mengarahkan hati pada sikap bertobat dan mau membuka hati kami terhadap Engkau yang mau datang dan mau ya Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan pernah membiarkan kami tersesat ya Tuhan, tetapi tuntunlah kami ya Tuhan. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Baiklah, tiba saatnya kita akan berikan terbaik kepada Tuhan berupa persembahan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, supaya bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, telah mendengarkan, yang telah memberikan firman-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau urapi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami juga telah memberikan ucapan syukur kami Tuhan berupa persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi. Kiranya di lain hari, di lain waktu Tuhan, mereka boleh memberi dengan penuh sukacita. Kau berkati persembahan kami Tuhan supaya bisa membantu di tempat pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu depan seperti biasa ibadah jam 9, diundang untuk hadir di tempat ini untuk kita muji dan permenakan nama-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini
Namun sebelumnya kita mengangkat pujian mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujiannya dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Doa berkat saya persilakan kepada hambanya. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, baik di tempat ini maupun yang menonton secara online ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam pelayanan ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin daripada Bisom ya Tuhan, semua staf dan semua yang terlibat ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan kembali ya Tuhan ke tempat kami biasa ya Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya penyertaan daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita.